Halo semua, pada episode kali ini kita akan membahas tentang ideologi. Apa itu ideologi? Di Indonesia, setiap akhir bulan September selalu diperingati sebagai Hari Kelam, sekaligus penghormatan terhadap para jenderal yang gugur sebagai korban Partai Komunis Indonesia. Sejak saat itu, komunisme menjadi sisi gelap ideologis yang tidak lagi diterima di Indonesia. Beberapa tahun terakhir juga, Rocky Gerung selalu mengkritik dasar Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Menurut Rocky, Pancasila bukanlah ideologi, melainkan nilai kebangsaan atau sebatas norma-norma sosial yang berlaku secara umum. Rocky menambahkan bahwa tidak ada ideologi selain komunisme dan fasisme, sebab keduanya mempunyai prinsip untuk mengendalikan manusia bagaimana untuk berkehidupan. Karena alasan tersebut, Rocky meyakini perlu penerapan prinsip liberalisme untuk berkehidupan bebas dari ideologi. Pada titik ini, Rocky tidak berpikir liberalisme sebagai ideologi, melainkan suatu pemikiran yang mengeluarkan manusia dari belenggu ideologi. Pertanyaannya kemudian, apakah pemahaman Rocky terhadap ideologi sudah tepat atau hanya sebatas retorika belaka? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa bantu channel ini dengan like dan subscribe, karena masih bakal ada pembahasan menarik melalui teori-teori filsafat lainnya. Terima kasih. Jika kita mengikuti perkembangan perdebatan teori tentang ideologi, khususnya di dalam filsafat, maka ucapan Rocky itu benar jika kita hidup 30 tahun lalu. Membawa gagasan Rocky ke era sekarang justru memperlihatkan bahwa Rocky sudah tidak lagi banyak mengikuti perkembangan filsafat dan asik dengan dunianya sendiri. Jadi kita lupakan dulu Rocky sekarang dan kembali ke pertanyaan apa itu ideologi. Karena sudah sangat sering disebut di sebagian video di channel ini dan akan terus disebut di video-video selanjutnya. Filsuf paling populer di era ini sekaligus disebut sebagai filsuf paling berbahaya di barat, yaitu Slavoj Žižek, secara lantang membahas tentang ideologi dan kritik terhadap liberalisme kapitalisme. Menurut Žižek, ideologi bukanlah suatu bentuk pendidikan dogmatis yang secara disiplin diterapkan kepada warga negara tertentu. Lebih tepatnya, itu semua merupakan pengertian lama ideologi. Žižek menyebut ideologi adalah frame atau layar yang membantu manusia memahami realitas. Žižek menggunakan contoh kacamata. Saat seseorang menggunakan kacamata, maka pandangannya akan tergantung dari apa yang ditangkap oleh kacamata. Lebih jauh, jika seseorang tersebut melepas kacamatanya, maka dia akan kehilangan makna dan pandangannya terhadap dunia. Sehingga pandangan manusia terhadap dunia selalu bergantung pada jenis kacamata apa yang dia gunakan. Dalam hal ini, tidak ada atau bahkan tidak dimungkinkan posisi netral saat melihat dunia. Cara kita melihat dunia selalu dimediasi oleh ideologi. Meskipun begitu, tidak berarti berideologi selalu buruk dan merusak diri. Sebab ideologi adalah alat yang secara tidak langsung menerjemahkan dunia agar bisa dipahami oleh manusia. Apakah liberalisme dan kapitalisme juga ideologi? Tentu saja, bahkan mungkin jauh lebih berbahaya daripada komunisme dan fasisme beberapa puluh tahun lalu. Oleh karenanya, kritik terhadap ideologi bukan ditujukan untuk keluar dari ideologi dan berdiri netral, independen seperti yang selalu diagendakan kaum liberalisme. Kritik ideologi dilakukan dengan mempertanyakan dasar bagaimana suatu ideologi dikonstruksi dan diterapkan secara struktural dan sistematis. Sebaliknya, klaim kaum liberal yang mengatakan menjadi seorang liberal adalah cara untuk keluar dari ideologi merupakan puncak ideologis tertinggi bagaimana suatu ideologi dijalankan di sekitar kita. Sehingga, klaim paling ideologis adalah keyakinan bahwa seseorang bisa keluar dari ideologi. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah Pancasila itu ideologi? Jawabannya iya, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila menjelaskan kebebasan lebih baik daripada liberalisme. Dalam semua 5 silanya, Pancasila membayangkan suatu masyarakat adil dan sejahtera yang tercermin pada kehidupan bersosial. Kebebasan Pancasila dibangun melalui kesejahteraan sosial secara struktural dan bukan sebatas kebebasan individu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Lantas, apakah rakyat Indonesia dengan begitu terideologi dengan Pancasila? Jawabannya, tidak juga.
Pancasila membantu kita memahami bagaimana berbangsa dan berkarakter Indonesia. Faktanya, masih banyak ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di mana-mana, menunjukkan Pancasila masih kalah dari ideologi lain yang juga sedang berjalan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan lain dan ingin berpendapat apapun, tulis saja di komentar. Pastinya, like dan subscribe untuk diskusi filsafat selanjutnya. Sampai jumpa.